Halo Ibu dosen, teman-teman, maupun siapa saja yang menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Emerikus Mardiangga Kulbembun, asal Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan membuat video tentang analisis pengkajian Pancasila dalam profesi keilmuan. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Profesi keilmuan yang saya pilih yaitu profesi analis laboratorium BPOM, sehingga tugas saya akan berjudul Kajian Pancasila dalam Profesi Analis Laboratorium BPOM. Video ini akan dihubungkan dengan ketujuh materi yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Materi yang pertama yaitu Pancasila dalam Sejarah Indonesia. Jika dihubungkan dengan profesi keilmuan yang saya pilih yaitu BPOM, maka kita akan melihat sejarahnya yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang kita kenal BPOM dibentuk sebagai lembaga independen pada tahun 2001. Sebelum BPOM resmi berdiri, fungsi pengawasan dan pengujian obat serta makanan dilakukan oleh unit-unit di bawah Kementerian Kesehatan. Salah satu cikal bakal penting adalah adanya Pusat Pengujian Obat dan Makanan yang didirikan pada tahun 1978. Para profesional yang melakukan analisis di laboratorium sudah bekerja di unit-unit tersebut yang kemudian berevolusi menjadi bagian dari BPOM. Materi yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan utama profesi analis laboratorium di BPOM adalah untuk menjamin keamanan, mutu, dan efikasi produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat melalui pengujian dan analisis ilmiah. Dasar hukum yang mengikat profesi ini yaitu yang pertama, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen yang kemudian mengalami perubahan struktur dan dasar hukum dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 yang mengatur secara khusus tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Yang kedua, Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang ketiga, Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada BPOM yang mengatur struktur di tingkat daerah. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa profesi analis laboratorium di BPOM tidak bertentangan dengan Pancasila karena memiliki dasar hukum yang mengikat dan jelas. Materi yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pekerjaan analis laboratorium di BPOM berfokus pada pengujian, pengawasan, dan penjaminan keamanan, mutu, serta manfaat obat dan makanan demi kepentingan seluruh masyarakat. Orientasi ini jelas sejalan dengan ideologi Pancasila karena menempatkan kepentingan umum, keadilan sosial, dan kemanusiaan sebagai tujuan utama. Pekerjaan ini tidak sejalan dengan ideologi liberalisme karena dalam liberalisme, negara cenderung tidak campur tangan dan menyerahkan keamanan produk pada mekanisme pasar. Sebaliknya, BPOM hadir aktif sebagai representasi negara untuk melindungi masyarakat dari risiko produk berbahaya. Juga tidak sesuai dengan ideologi kapitalisme, sebab tujuan utama analis laboratorium BPOM bukan mencari keuntungan ekonomi atau memaksimalkan laba industri, melainkan menjamin keselamatan publik atau dapat membatasi kepentingan bisnis. Selain itu, pekerjaan ini juga tidak sesuai dengan ideologi komunisme karena profesi ini tetap mengakui peran individu, keahlian profesional,
dan kepemilikan industri, namun mengaturnya secara proporsional dalam sistem hukum nasional. Kemudian materi yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara yuridis dan filosofis, profesi analis laboratorium BPOM diatur oleh berbagai regulasi yang mencerminkan nilai ontologis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 tentang hak atas kesehatan dan lingkungan yang baik, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM mengatur tugas BPOM dalam pengawasan obat dan makanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menegaskan peran tenaga kesehatan dan laboratorium dalam sistem kesehatan nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang menjadi dasar pengujian mutu dan keamanan pangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang melindungi hak masyarakat atas produk yang aman dan bermutu. Dalam kajian filsafat komprehensif, aturan-aturan ini menunjukkan bahwa profesi analis laboratorium BPOM tidak sekadar teknis, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan sosial negara untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan. Materi yang kelima, Pancasila sebagai sistem etika. Etika keutamaan atau virtue ethics menekankan pada karakter moral pelaku profesi bukan hanya aturan. Dalam konteks Pancasila, unsur etika keutamaan yang diterapkan antara lain kejujuran dan integritas dalam pelaporan hasil uji laboratorium tanpa manipulasi data. Tanggung jawab moral, menyadari bahwa hasil analisis berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Keadilan, bersikap objektif terhadap semua produk tanpa diskriminasi kepentingan ekonomi. Kepedulian kemanusiaan, menempatkan keselamatan publik di atas kepentingan pribadi atau institusi. Dan disiplin atau profesionalisme, yang menjalankan prosedur ilmiah sesuai standar nasional dan internasional. Materi yang keenam, Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan dan pengetahuan. Dalam menjalankan tugasnya, analis laboratorium BPOM menggunakan beberapa teknologi modern yang penggunaannya diatur oleh regulasi antara lain kromatografi untuk analisis kandungan kimia obat dan makanan, kemudian spektrofotometri dan spektroskopi untuk mengidentifikasi dan kuantifikasi zat aktif yang terkandung dalam obat, kemudian teknologi mikrobiologi, yaitu pemanfaatan mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur untuk pembuatan vaksin maupun antibiotik, serta sistem informasi laboratorium atau LIMS untuk pencatatan, pelaporan, dan transparansi data. Penggunaan teknologi-teknologi tersebut didukung oleh Undang-Undang Kesehatan, Peraturan BPOM tentang Standar Laboratorium dan Pengujian, serta prinsip Good Laboratory Practice atau GLP. Kemudian materi yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu eksistensi Pancasila dalam perkembangan global. Melihat perkembangan global sekarang, rekomendasi yang dapat saya ajukan yaitu memperkuat internalisasi nilai Pancasila sebagai etika profesional melalui pendidikan, pelatihan, dan evaluasi kinerja analis laboratorium BPOM secara berkelanjutan. Implementasinya dapat berupa integrasi nilai Pancasila dalam kode etik profesi, pelatihan etika dan integritas berbasis kasus nyata, dan sistem pengawasan yang menekankan tanggung jawab moral bukan hanya kepatuhan administratif. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar normatif, tetapi hidup dan bekerja nyata dalam praktik profesi analis laboratorium BPOM. Demikian video saya yang saya buat untuk memenuhi tugas TS Pendidikan Pancasila.
Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Terima kasih semua. Bye bye.